Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembaharuan pendidikan di pesantren dan madrasah. Nah, apa saja yang akan dibahas di dalam materi kali ini? Yaitu yang pertama, mengenai pengertian pembaharuan pendidikan Islam. Yang kedua, yaitu pembaharuan pendidikan di pesantren. Dan yang ketiga, yaitu pembaharuan pendidikan di madrasah. Yang pertama yaitu tentang pengertian pembaharuan pendidikan Islam. Nah, apa yang dimaksud dengan pembaharuan itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembaharuan diartikan sebagai perbuatan memperbaharui. Sedangkan menurut Harun Nasution, pembaharuan disebut juga modernisasi dan modernisme yang masyarakat barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan kondisi baru yang ditimbulkan oleh adanya kemajuan iptek. Selanjutnya yaitu menurut C.C. Wijaya. Menurutnya yaitu pembaharuan merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan pendidikan Islam merupakan upaya mereformasi, merekonstruksi, dan melakukan inovasi berbagai aspek yang ada dalam pendidikan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia yang dapat berkompetisi di ranah global. Tujuan adanya pembaharuan pendidikan Islam yaitu bukan hanya sekedar melahirkan sumber daya manusia yang terbina segala potensinya, melainkan juga sebagai sarana untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan ruang lingkup pembaharuan pendidikan Islam yaitu meliputi tujuan, metode pembelajaran, bahan ajar, kurikulum, kelembagaan, media pendidikan, dan lain-lain. Pembaharuan pendidikan di pesantren. Pesantren mengadopsi sistem pendidikan modern. Tidak sedikit bahwa pesantren di Indonesia telah mengadopsi sistem pendidikan formal seperti yang diselenggarakan pemerintah. Pada awal abad ke-20, pesantren mengadakan pembaharuan dengan mendirikan madrasah. Langkah berikutnya, pesantren mendirikan sekolah-sekolah umum seperti SD atau MI, SMP atau MTS yang disebut juga dengan SLTP, dan SMA atau MA yang disebut juga SMU. Pada abad ke-20 hingga sekarang, cukup banyak pesantren yang memasukkan pengetahuan umum seperti pendidikan formal Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan sosial. Metode pembelajaran di pesantren. Yang pertama yaitu metode sorogan. Metode sorogan ini yaitu cara penyampaian bahan pelajaran di mana kiai atau ustadz mengajar santri secara bergilir atau bergantian. Yang kedua, metode muzakar, yaitu pertemuan ilmiah yang membahas mengenai diniyah seperti ibadah dan akidah. Yang ketiga, yaitu metode wetonan atau bandongan. Metode ini dilakukan dengan cara menerangkan, menerjemahkan, serta mengulas beberapa buku yang sesuai dengan pembahasan, dan santri tetap mendengarkan dan menulis keterangan-keterangan yang ada. Yang keempat, metode muhawaroh, yaitu metode latihan berdialog dalam bahasa Arab yang diwajibkan bagi santri. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga, yaitu pembaharuan pendidikan di madrasah. Dengan adanya surat keputusan bersama atau SKP 3 Menteri, madrasah dituntut untuk mengikuti berbagai perkembangan sosial lebih jauh lagi dan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat. Seorang guru madrasah harus selalu siap untuk mengubah metode dan kebijakan perencanaan pembelajarannya sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan masyarakat. Pendidikan di madrasah harus mampu membekali siswanya dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, kreatif, inovatif, serta terampil dalam berkomunikasi dan menggunakan
Bagaimana kurikulum pendidikan di madrasah agar sesuai dengan ciri-ciri pendidikan pada abad 21? Yang pertama, kurikulum harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mendorong peserta didik untuk mencari pengetahuan dari berbagai sumber belajar. Yang kedua, model pembelajaran dalam pendidikan madrasah harus mampu mengarahkan peserta didiknya untuk merumuskan masalah atau bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Yang ketiga, kurikulum pendidikan madrasah harus dapat melatih peserta didik berpikir analitis dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kurikulumnya harus dirancang agar peserta didik dapat mengasah pengalaman belajarnya, seperti halnya dalam bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.